Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siswa-siswi SD Muhammadiyah Antapani Bandung. Kali ini kakak akan mengajarkan tentang bahasa Arab. Apa yang akan kakak ajarkan? Yaitu tentang kata benda. Tentang apa? Kata benda. Nah, untuk di dalam bahasa Arab sendiri, kata benda itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mudzakkar dan yang kedua ada muannas. Oke, seperti ini tulisannya. Kata benda. Kata benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mudzakkar, dan yang kedua ada muannas. Nah, ini bisa juga dipakai untuk bukan cuma untuk kata benda saja, tetapi bisa dipakai untuk manusia juga. Kalau mudzakkar itu biasanya dipakai untuk laki-laki. Kalau muannas itu dipakai untuk perempuan. Sampai di sini paham ya? Paham kan? Oke. Sekarang untuk yang sesi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang mudzakkar. Nah, mudzakkar sekarang kakak akan memberitahu kepada kalian tentang benda apa saja yang berstatus sebagai mudzakkar. Oke? Yang pertama ada kitabun. Kitabun, ya. Yang kedua ada maktabun. Maktabun. Yang ketiga, di sini kakak cuman memberikan contohnya cuman 5 aja ya. Yang ketiga ada qalamun. Qalamun. Yang keempat apa ya? Babun. Lalu yang terakhir ada kursiyun. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya adalah kata benda yang mudzakkar. Sekali lagi, kitabun, maktabun, qalamun, babun, kursiyun adalah kata benda yang mudzakkar. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Kita masukkan ke dalam satu kalimat. Ya, biasanya kalimatnya itu ini dan itu. Nah, ini dan itu. Ini
kitabun. Nah, kitabun itu artinya buku. Maktabun itu artinya meja. Qalamun artinya pulpen. Babun artinya pintu. Kursiyun artinya kursi. Ya. Nah, sekarang ditambahkan ini dan itu. Misalkan ini buku. Ini meja, tapi kita buat ke dalam bahasa Arab. Maka jadinya seperti ini. Ini kan kitabun. Langsung aja kita tambahin hadza. Hadza itu artinya ini. Tapi ini untuk muzakkar. Nanti untuk muannasnya hadzanya beda lagi, ya. Itu muzakkar, muzakkarnya itunya muzakkar. Gimana ya bahasanya? Itu kalau menurut muzakkar itu zalika. Zalika artinya itu. Itu. Sekarang kita gabungkan menjadi satu kalimat. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kitabun, karena kitabun itu muzakkar, maka kata sebelumnya pun, ini dan itunya pun menjadi muzakkar juga. Seperti itu. Nah, ini buku. Berarti karena ininya kitabun, maka ini harus hadza. Maktabun. Karena ini kata dari muzakkar, maka ininya juga harus muzakkar. Zalika. Zalika maktabun. Zalika qalamun. Zalika babun. Zalika kursiyun. Oke? Sekarang kita akan membahas mu'annas. Atau perempuan. Mu'annas juga memiliki ini dan itu. Ini dan itu. Contoh kata-kata mu'annas itu apa saja? Contoh. Saburatun. Ya, saburatun. Seperti biasa, kakak akan mencontohkan 5 saja. Yang kedua, nafizatun. Yang ketiga, tolasatun. Yang keempat, ada miknasatun. Lalu yang kelima, ada sa'atun. Nah, apa itu saburatun? Saburatun adalah papan tulis. Nafidatun, jendela. Tolasatun, penghapus. Miknasatun,
Miknasatun itu sapu. Sa'atun jam. Lah, Kak, apa sih yang membedakan antara muzakkar dan muannas? Nah, ini bedanya. Coba perhatikan kalimat muzakkar dan perhatikan kalimat dari muannas. Muzakkar laki-laki, perempuan muannas. Kitabun, maktabun, kolamun, babun, kursiyun. Ini muzakkar karena apa? Karena simpelnya, karena di belakangnya tidak ada ta marbutoh. Kalau muannas, di belakangnya pasti wajib memakai ta marbutoh seperti ini. Tun. Sudah tahu bedanya? Sama juga seperti manusia. Kalau misalkan laki-laki itu bin. Tapi kalau misalkan perempuan binti. Kalau laki-laki ustadzun. Tapi kalau misalkan perempuan ustadzatun. Ya? Karena di belakangnya tuh ada tun. Ya? Paham? Lalu muannasnya itu ini dan itu ada lagi, beda lagi. Kalau muzakkar kan hadza. Kalau muzakkar zalika. Nah, kalau muannas beda lagi. Hazihi. Ini. Tilka. Itu. Jadi kalau misalkan saburatun itu muannas. Maka tidak boleh hadza saburatun. Ini papan tulis. Bahasa Arabnya apa? Hadza saburatun. Salah. Kenapa salah? Karena hadza itu milik muzakkar. Lalu terus kalau muannas pakainya apa? Pakainya hadhihi. Ini papan tulis. Hadhihi saburatun. Itu jendela. Maka memakainya jangan zalika, tapi pakainya tilka. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Hadhihi tolasatun. Tilka miknasatun. Itu sapu. Ini penghapus. Lalu kalau misalkan itu jam, berarti tilka sa'atun. Jadi bedanya apa? Bedanya cuman ada di satu huruf doang. Cuman ada di ta marbutoh. Ini nih, ta marbutoh. Sampai di sini paham? Oke? Kalau sudah paham, ini boleh ditulis. Silakan. Ya, kalau mau nulis, silakan di pause aja di videonya. Ya, sekarang kakak akan hapus.
Caranya adalah kita akan membagi dua. Yang pertama, muzakkar. Yang kedua, muannas. Muzakkar, hadza kitabun. Hadza maktabun. Muannas, hadhihi sabburatun, hadhihi nafidatun, dzalika babun, dzalika kursiyun. Tilka, kalau muannasnya, tilka miknasatun, tilka saatun. Terakhir, kalau misalkan ini kan kata benda nih, ini kata benda, kita, buku, saburo, saburotun itu papan tulis. Terus kalau kata sifat, kata orang, kalau untuk seseorang, contoh misalkan ustadzun, ya, maka seperti ini, hadza ustadzun, ya. Kalau muannasnya, hadhihi ustadzatun. Seperti itu, ya. Paham semuanya? Ngajar kalian sampai keringetan, Bapak. Apa mungkin karena jaketnya? Nggak apa-apa lah, ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Kata benda, ya. Hadza kitabun, hadza maktabun. Ini buku. Kalau ini bukunya pakai hadhihi boleh nggak? Nggak boleh. Karena hadhihi itu untuk yang muannas. Paham sampai di sini? Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kakak akan memberikan kalian tugas. Nah, kalau kalian sudah membaca tugasnya, silakan mengerjakan di rumah. Boleh melihat buku juga boleh, atau mungkin browsing jawabannya untuk kalian latihan juga tidak apa-apa. Atau mungkin kalian pengen nanyain ke orang tua kalian atau teman dekat kalian, boleh. Yang penting kalian tahu cara mengerjakannya. Atau mungkin juga Ananda sekalian pengen ngajak orang tuanya untuk belajar bahasa Arab juga tidak apa-apa. Jadi bisa belajar bareng sama ayah, sama bunda, ya, sama nenek, sama kakek, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, boleh nanti ketika masuk kita tanyakan, kita bahas lagi.
ya. Tapi kalau mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang yang kakak jelaskan. Oke. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Kafaitu bihadzal kalam ma'an najah fi hayatina. Asallahu yu'tina as-sihhah daiman. Semoga Allah memberikan kita kesehatan selalu dan menjaga keluarga kita dari mara bahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oke? Kita saling mendoakan, doakan orang tua, doa untuk diri sendiri, doa untuk guru-guru, doa untuk teman-teman, saudara-saudara, dan semua umat muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia. Semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.